Kenapa sih anak-anak kita harus diajarkan tarbiyah jinsia, mengenal tubuh kan gitu loh, mengenal tubuhnya. Setidaknya ada 3 motif, Ustadz. Kenapa anak-anak kita harus dikenalkan soal ini? Pertama biar kenal diri, kedua biar bisa jaga diri, ketiga supaya mereka bersiap diri gitu. Jaga, kenal diri, kenal, bersiap. Supaya kenal itu supaya bisa menjaga diri, menjaga Kalau diri, lalu setelah itu bersiap diri dengan perubahan yang akan mereka rasakan. Jadi kita ini ngomongin haid jangan setelah haid. Iya. Kita ngomongin jatuh cinta jangan setelah mereka pacaran. Iya. Enggak ujuk-ujuk ngomong pacaran haram. Iya. Tapi kita dari umur tertentu harus ngomong, nah. Jadi salah satu tujuan pendidikan pengasuhan itu adalah menyiapkan anak berpisah dengan orang tuanya. Iya. Tapi kita malah jadi orang tua jarang nyiapin itu. Seakan-akan nggak akan ada perpisahan. Iya. Sehingga tujuan kita menyekolahkan anak kita apa? Nah sebenarnya itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya justru itu perpisahan. Kan itu ikhtiar kita mempersiapkan anak berpisah, menyekolahkan anak itu supaya siap intelektualnya, supaya siap fisiknya. Apa yang harus siapkan banyak? Ya fisik dan mentalnya. Kemampuan mereka untuk memiliki kemandirian finansial, kemandirian ekonomi. Tapi mentalnya lebih banyak lagi. Kemampuan mereka untuk memahami tujuan hidup di dunia, beribadah kepada Allah, kan gitu. Iya. Ya kan? Nabi Ibrahim kalau nggak salah, yang bukan takut anak-anaknya gimana, dia masih menyembah Allah nggak gitu. Ya, itu kan salah satu mempersiapkan setelah. Ya, mata budun bukan mata kulun. Iya. Apa yang kau sembah setelahku? Itu bukan apa yang kau makan setelahku. Karena itu saya tidak pernah khawatir anak-anak saya kekurangan makan. Yang kita khawatir mereka nyembah siapa setelah ini. Iya, nyembah siapa, implementasi dunia itu mereka masih jadi orang baik nggak gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Apa yang maksud ibadah? Sholat ibadah bukan? Iya. Sholat ibadah, zakat ibadah ya. Iya. Tapi saya mau tanya, tersenyum sama orang itu bagian dari ibadah bukan? Iya. Gitu. Kan gitu ya. Susah banget suruh senyum ya. Menyingkirkan duri di jalan itu bagian dari ibadah bukan? Itu bentuk ketaatan. Apapun yang berpotensi kebaikan adalah ibadah. Saya dari kecil bertanya soal ini. Apa yang dimaksud wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidak banyak yang memuaskan. Jawaban saya karena dulu referensinya terbatas zaman kita ya. Allah nyuruh kita ibadah. Katanya Allah nggak butuh manusia. Kok minta disembah sih sama kita? Ternyata yang dimakna ibadah itu bukan hanya menyembah Allah. Allah menciptakan jin manusia melainkan beribadah, artinya melainkan untuk berbuat kebaikan. Dan itu kembali kepada dia lagi. Dan itu kepada dia lagi. Maka jika tersenyum sama orang aja ibadah, menyingkirkan duri di jalan adalah ibadah. Bagaimana kalau kita bermain sama anak dan membuat anak kita bondingnya bagus, attachment-nya bagus? Gimana kalau nraktir istri ke Jepang? Ibadah itu, Bang. Di roman trip. Iya. Itu ibadah, Bang. Iya. Cuma banyak yang nggak sadar itu nggak ibadah. Iya, sehingga sebagian orang begitu ikhlas, misalnya masukin kain slang atau ngasih sedekah kepada orang lain, gitu ya. Tapi sedekah kepada anaknya sendiri atau ibunya sendiri bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau dianggap kewajiban itu jadi beban. Tapi kalau itu misalnya saya bilang aja, jika tersenyum sama orang aja ibadah, menyingkirkan dulu di jalan ibadah, gimana kalau bayar SPP anak? Kalau itu diniatkan ibadah, bayar SPP anak tuh bahagia ya Allah mampu bayar SPP itu di sekolah Islam, SD Islam apa namanya? Malu nunggak ya? SD Islam apa? Apa itu? Al-Jamaiyah. Oh, yang Al-Mahali. Ya Allah. SD Islam apa guys? Al-Mahali. Saking mahalnya. Saya kan dari awal, karena saya 6 ya, dari awal sekolah sudah berani untuk menyekolahkan. Ya sebenarnya bukan karena mahalnya, cuman konsekuensi salah satunya adalah harganya tidak murah gitu kan. Dari awal menikah ketika anak pertama saya sudah berani di sekolah yang begitu. Padahal penghasilan saya tidak seberapa.
Hebat ayahnya. Ya. Tapi saya 6 bilang, anak nih. ini niatnya kan sedekah sama anak. Allah mampukan itu. Dan memang Allah mampukan. Ada aja jalannya kan gitu. Jadi kalau niatnya sedekah bayar SPP itu Ustaz, itu bahagia banget. Setelah transfer tuh, alhamdulillah ya Allah, Engkau mampukan kami untuk bayar SPP, ibadah, sedekah untuk anak kami. Jadi ingat ya, ketika kita bayar SPP untuk anak, itu tuh kita tahu nggak? Bukan niatkan, bukan untuk nyumbang ke sekolah. Itu sedekah untuk anak. Dan sebaik-baik sedekah kepada orang terdekat. Iya, kan urutannya SOP-nya di Al-Quran itu kan, kalau kita mau berbuat baik, Kerobain. ya, karib dulu, kerabat dulu, keluar. Baru wal yatama, wal masakin, wabnis sabil, kan gitu loh. Udah kayak Ustaz saya. Kan itu. Memang Ustaz. Ya kan itu. Ya enggak? Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Banyak yang bisa kita lakukan untuk di dunia ini untuk bisa beribadah. Nah, salah satu anak itu disiapkan mau menyembah Allah enggak. Dengan imannya yang kita siapkan, akidahnya siap, termasuk kemandirian mental, kemandirian tubuh ya. Kemandirian tubuh itu kan kemampuan mencari maisha, materi, penghasilan kan itu. Termasuk juga salah satu kemandirian tubuh adalah mereka harus paham bagaimana cara tubuh mereka digunakan untuk ibadah. Termasuk masalah seksualitas, mereka harus paham itu gitu. Mengenal tubuh. Mengenal tubuh. Kenapa sih anak-anak kita harus diajarkan tarbiyah jinsiyah? Mengenal tubuh kan gitu loh. Mengenal tubuhnya. Setidaknya ada 3 motif, Ustadz. Kenapa anak-anak kita harus dikenalkan soal ini? Pertama biar kenal diri, kedua biar bisa jaga diri, ketiga supaya mereka bersiap diri gitu. Jaga, kenal diri, kenal, bersiap. Supaya kenal itu supaya bisa menjaga diri, menjaga Kalau diri, lalu setelah itu bersiap diri dengan perubahan yang akan mereka rasakan. Jadi kita ini ngomongin haid jangan setelah haid. Kita ngomongin jatuh cinta jangan setelah mereka pacaran. Enggak ujuk-ujuk ngomong pacaran haram. Tapi kita dari umur tertentu harus ngomong, nak, akan suatu hari nanti tubuh kamu akan berubah. Perubahan yang terjadi pada tubuhmu juga diiringi dengan perubahan pada pikiranmu. Anak perempuan ya, kamu ya nanti akan begini. Payudara kamu akan besar, pinggul kamu akan besar, kamu akan mengeluarkan darah haid. Darah haid itu apa? Kenapa terjadi darah haid? Anak laki-laki kamu akan kemaluan kamu akan tumbuh rambut-rambut di sekitar tulang pubis kamu, makanya disebut itulah tarbiyah jinsiyah. Iya, supaya mereka bersiap diri. Tapi ada orang tua ngajak nonton film porno bareng. Sebagai katanya itu kan inilah pendidikan sex education. Seksual. Jadi begini loh, nak, pendidikan seksual itu ajak nonton bareng. Daripada motifnya biasanya adalah daripada sama temannya, lebih baik yang nonton gitu aja sama orang tua biar aman katanya. Gitu ya kalau gitu daripada kena narkoba sama temennya, udah narkoba aja sama orang tua. Gitu. Logikanya gak sesederhana itu gitu. Betul? Iya. Kan udah jelas, jaga pandangan baru jaga kemaluan. Ini malah diumbar pandangannya. Ya kan gitu. Apakah mengenalkan anak-anak kita fungsi tubuh, bagaimana tubuh digunakan, seksualitas harus dengan menonton orang hubungan seks? Bukan itu maksudnya gitu. Dan zaman sekarang mengenalkan ini penting. Zaman orang tua kita dulu, teman-teman, nggak penting mengejarkan ini. Bukan nggak penting sih ya, penting juga sih. Tapi nggak bahaya kalau nggak diajarkan. Kenapa coba? Karena informasi terbatas. Dari sejak kecil dulu kita pengen tahu nih sebetulnya ya bagaimana hubungan seks itu, inget gak? Cuman kalau orang tua nggak ngasih tahu, betul nggak? Mau cari kemana? Mau cari kemana zaman dulu? Yang lahir tahun 60-an, 70-an, 80-an, mau cari kemana? Yang ada cuma TVRI sama RRI. Apa 90-an? Teman-teman yang di sini, saya mau tanya, cari gambar porno zaman dulu susah nggak? Mereka mah Gen Alpha semua nih ya, Bah. Jawab, cari gambar dulu, zaman dulu susah nggak? Nontonnya bioskop, bacanya koran, kemana nyarinya? Berarti sempat nyari ya? Nah itu dia, terjebak dia. Foto yang jebakan gitu. Jadi misalnya, dan sekarang konteksnya lebih luas lagi. Jadi zaman dulu kita juga sering dengar kata namanya diperkosa, gitu kan? Iya. Betul nggak? Iya.
Ya, tetapi sekarang kan jauh lebih luas lagi. Ya. Kita lebih banyak lagi terpapar anak-anak kita sodomi, diperkosa, coli, Iya. ngocok, Iya. macam-macam gitu. Maaf ya. Iya. Tapi kalau orang tua nggak tahu, gimana? Beda zaman. Coba kalau ditanya sama Didik anak Mas tuh di sesuai sodomi zaman. itu diapain? Iya. Kalau orang tua tahu gimana? Iya. Lalu orang tua, astagfirullahaladzim, kamu tahu dari mana? Udah nggak perlu tahu kayak gitu. Oke, kita bilang nggak perlu tahu dari. Bagaimana kalau anak kita cari sendiri? Lebih parah. Apa? Atau lagi pertanyaan lebih susah. Mama, hubungan seks itu apa? Dan bagaimana rasanya? Misalnya anak kita nanya gitu. Dan kita nggak tahu, celaka. Anak kita nyari sendiri. Ustaz. Coba. Kan sebagian kita bingung gitu. Itulah pentingnya anak kita diajarin. Kenapa diajarin? Karena bersumber dari orang tua yang dipercaya. Orang tua dan semua orang tua tidak ingin mencelakakan anaknya. Kan gitu. Jadi orang tua harus siap dengan pertanyaan ini. Kalaupun anak kita nggak nanya, seharusnya juga dibahas gitu. Zaman dulu orang tua kita cukup ngomong, mau kamu tuh ya dulu keluarnya dikirimkan dari langit atau ada di depan pintu. Di bawah karpet. Karpet kan gitu. Atau mama kenapa nggak sholat? Mama udah sholat kok di kamar padahal haid. Kan bosan, tapi justru ketika haid itu momen yang bagus untuk menceritakan sama anak. Kenapa mama haid? Mama itu punya telur. Namanya ovum. Telur itu kalau kamu lihat ayam buat apa itu? Isinya apa? Gitu. Itu supaya ada keturunan. Mama punya telur itu harus dibuahi. Ya, oleh siapa? Oleh sperma ayah. Gitu. Jika telur ini tidak dibuahi, nggak ketemu sperma, telur itu akan membusuk. Nah, dan harus dikeluarkan dengan tubuh. Nah, yang membusuk itu namanya haid. Gitu. Masuk. Ya, keluarnya lewat mana, Ma? Lewat kemaluan, namanya vagina, misalnya gitu. Nyebut vagina, penis buat anak-anak yang belum balik dan seharusnya sebelum balik mengajarkan ini. Itu aman. Kenapa aman coba? Ya, karena anak-anak kita belum terkombinasi, belum punya hormon, belum terkontaminasi dan belum punya hormon. Belum ada maklumat juga. Belum ada maklumat. Jadi nggak ada yang namanya ngeres tuh anak-anak. Jadi kita duluan yang ngisi ya. Iya, ketika ketemu misalnya kata-kata yang tadi vagina, penis, bagi mereka seperti hidung, telinga gitu. Sajat kayaknya bisa. Seperti hidung, telinga gitu. Bahkan anak saya waktu umur 3 tahun, tau nggak ngomong apa? Ketika saya bilang kemaluan laki-laki namanya penis, kemaluan perempuan namanya vagina. Nah, ngomong ini hanya dibicarakan dengan orang tua. Kalau di luar ngomongnya kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan gitu. Jadi ada prinsipnya mengajarkan ini. Jadi seksualitas itu harus tetap dianggap tabu, saya setuju. Tapi bukan berarti tidak tahu. Itu prinsip pertamanya. Harus pegang. Apa tadi? Tabu, tapi tidak berarti tidak boleh tahu. Karena ini alami keingintahuan ini gitu. Mengenal diri, mengenal Allah, kan gitu loh. Nah, tabu itu artinya apa? Tabu itu tidak boleh dibicarakan, dibahas oleh sembarang orang atau dengan orang yang nggak jelas gitu. Dengan orang yang tidak dipercaya. Tabu ini artinya kita hanya bicara ini dengan orang-orang terdekat kita yang kita percaya gitu loh. Namanya maksudnya tabu. Jadi makanya ngomong kemaluan kalau ke orang, tapi kalau ke ayah ibu ketika dibahas bareng-bareng, yang laki-laki namanya penis, yang perempuan namanya vagina. Tahu nggak ketika anak saya ngomong? Ketika saya dengar saya ngomong vagina, anak saya masih ingat nomor 3, kakak Syarifah, waktu dia umur sekitar 4 atau 5 tahun. Sekarang anaknya usia 17 tahun ya. Ketika dengar kemaluan perempuan namanya vagina, dia bingung. Apa? Vagina. Kenapa, Nak? Vagina. Saya bingung kenapa dia bingung. Wah, namanya bagus ya katanya gitu. Kayak Regina gitu. Saya Jangan-jangan kayak temannya Regina. Selanjutnya nanti kalau punya adik perempuan namanya itu aja katanya, panggilannya Vina. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Kayak mirip Regina. Maksud saya mereka itu nggak berpikiran kotor. Nggak ada pintar. Polos ya. Polos banget dia bisa. Jadi nggak ada namanya khawatir berimajinasi macam-macam, nggak ada gitu. Justru ini saatnya sebelum mereka balik atau bahasa agamanya nggak ada maklumat yang lain kan gitu. Anak kita tidak akan pernah takut yang namanya kata hantu sampai belum ada dikenalkan informasi itu kan gitu. Ya sama kayak gitu. Lebih baik informasi itu dari siapa? Orang tuanya. Dari orang tua. Jadi anak kita harus pertama niat ini dong untuk mengenal dirinya sendiri supaya tahu
tubuhnya apa, fungsinya apa, umur apa namanya, penis itu apa. Kan mereka sering dikerahkan tangan, mata, telinga, udah tahu semuanya. Tapi sebagian anak bingung. Penis itu buat apa? Vagina itu buat apa? Selain dengan pipis, untuk pipis. Kan itu. Ibu tuh berasal dari mana? Aku tuh berasal dari mana? Dari rahim. Terus dikeluarkannya lewat mana? Tentu yang disesar dengan gampang, enak dibelah perutnya. Dari perut. Tapi kalau yang nggak dibelah, gimana keluarnya? Jangan sampai kita keluar ditiup. Dari hidung. Dari hidung. Bersin keluar. Kan gitu. Ya sekarang kan sederhana. Seperti benda yang keluar dari botol ada lubangnya. Lubang namanya vagina. Kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk kenal diri. Yang kedua biar bisa jaga diri. Sehingga setelah tahu tubuhnya, bersiap diri. Bersiap diri. Jaga diri itu maksudnya gini tadi. Tahu nggak dalam agama kita ada yang namanya aurat. Nah, aurat juga ternyata dalam agama kita ada dua jenis. Ada aurat yang bukan mahram, ada yang aurat bukan mahram. Mahram dan bukan mahram. Bukan mahram. Kalau yang bukan mahram buat perempuan seluruh tubuh kecuali yang terbiasa terlihat yaitu anggota wudhu, wajah dan telapak tangan. Gitu. Maaf saya itu kan itu. Laki-laki baina surah warukbah. Ulama sepakat itu dari lutut sampai pusar. Kan gitu. Tetapi untuk mahram pun ada. Ya ibu boleh nggak misalnya terlihat bugil di depan anak laki-laki? Nggak boleh. Ayah boleh boleh nggak pakai cawat kolor gitu sempak aduh di depan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki pun nggak boleh. Walaupun anak sendiri. Walaupun anak sendiri. Nah ini kita harus pahami. Yang bebas itu suami istri, tapi sama ayah kandung, adik kandung ada batasan. Apalagi buat orang. Dan ini buat keselamatan kita. Insya Allah. Ya kan? Jadi nggak boleh tuh ibu-ibu mentang-mentang anaknya baik gitu kan, padahal mereka masih udah remaja, hormon seksualnya udah berkembang gitu ya. Nah, ibu tolong kaitin BH ibu, nggak boleh. Jangankan kayak gitu, tau nggak? Dan di depan anak laki-laki aja nggak boleh sebetulnya. Oh gitu Abah. Apalagi masih balita. Kenapa coba? Kenapa Abah? Mereka tahap apa kalau balita? Meniru, imitatif. Tuh. Imitatif. Abi bersyukur punya istri nggak suka dandan. Nggak pernah dandan. Kenapa jadi ke situ? Nggak ada meja rias kita. Ternyata ada bagusnya. Iya, bukan apa, nggak ada duit. Udah itu tolong literasinya dibenerin. Maksud saya bukan masalah dananya Marimar gitu. Marimar. Jose dia. Soalnya dananya benar ya bercanda, maaf ya. Dananya boleh tentu saja, tapi tidak di depan anak laki-laki. Karena mereka lagi apa tadi? Duplikasi. Ada duplikasi. Kan ada 5 prinsip dasar ketika tarbiyah jenis. Yang pertama apa coba? Yang pertama yang namanya prinsip istidzan, yang kedua al-haya, yang ketiga mudojaah, yang keempat tasyabuh, yang kelima namanya itu gorizatun naum, mengelola gorizatun naum. Itu 5 itu. Nggak mungkin kita bahas semuanya di sini. Iya. Gitu. Tarbiyah jinsiah ini bab ini aja. Ini banyak banget yang nggak tahu loh orang tua. Gimana Saya kalau yakin nanti kita bikin kelas sama Makanya Abah? Terutama yang kelima Ustaz. Iya. Apa tuh yang kelima? Gorizah naum. Gorizatun naum. Loh, anak itu suatu hari akan jatuh cinta. Iya. Kita ngajarin nggak anak kita bagaimana jatuh cinta? Persiapan jatuh cinta. Dipersiapkan anak jatuh cinta itu, bukan ujuk-ujuk beruan pacaran haram, nggak boleh. Dalam agama kita dilarang. Harusnya kan dijelaskan dulu dari awal. Suatu hari kamu akan menyukai lawan jenis. Nah, ketika perasaan itu muncul, apa yang dapat kita lakukan? Gitu. Kenapa perasaan itu muncul? Bagaimana cara menyalurkannya? Kan harusnya diajarin. Jadi orang tua yang salah dong nggak ngajarin dari awal. Tiba-tiba udah kepacaran baru tinggal gebukin aja. Itu kan. Atau ada yang pakai jalan tengah yang meskipun sama-sama tidak tepat ya. Ya udah lebih baik pacaran tapi di depan saya daripada di belakang, ada ya kan? Iya ada yang jalan tengah gitu. Gak boleh pacaran di luar, pacaran di rumah. Padahal tau nggak, semua motif jatuh cinta itu dalam jurnal Neuroimage motifnya apa coba? Motif jatuh cinta itu. Semua motif jatuh cinta pada dasarnya adalah motif reproduksi. Iya, motif seksual. Bukan seksual. Seks itu apa artinya? Apa itu seks? Seks itu apa artinya? Nggak tahu apa. Seks itu artinya kelamin. Jadi bicara seksual itu berarti bicara hal ihwal berkaitan dengan kelamin. Pertanyaannya, jadi kalau ada seseorang berpenampilan seksi artinya apa? Oh, dia berarti mengundang kelamin. Mengundang urusan kelamin supaya bisa mengundang kelamin. Mensimulasi kelamin. Jadi kenapa sekarang zaman sekarang istilah seksi jadi dibangga-banggain? Iya. Jadi perempuan yang seksi, laki-laki yang seksi berarti orang perempuan laki-laki yang istilahnya merangsang
atau mengundang kelamin. Kenapa jadi bangga? Astagfirullahaladzim. Itu kan sebloon-bloonnya manusia. Maaf itu bloon disensor. Tapi gak apa-apa, Abah. Jangan disensor. Kok berpenampilan mengundang kelamin bangga gitu? Iya. Kelamin datang. Ya maksudnya merangsang kelamin lawan jenis gitu loh. Iya. Iya, tarbiyah jinsiah nih luar Bahkan biasa. Bang. dibanggakan. Yang harus dibelajar. Dalam pemilihan putri-putrian. Contohnya. Ya kan? Jadi 5 hal itu tuh. Apa tadi? Isti'dzan, Iya, izin. lalu kemudian murojaah, pemisahan tempat tidur, Pemisahan yang ketiga murojaah. kemudian al-haya, malu, yang keempat kemudian tasyabbuh, Tersebut menyerupai, dan yang terakhir tadi al-ghorizatun nau, bagaimana cara menyalurkan 5. diajarin. Jadi kalau salah orang tua masih bisa bilang kan mama udah ajarin dulu. Setidaknya bisa ngomong gitu. Nah, ikhtiar kita ini tidak menjamin anak kita pasti Itu selamat. dia, Tapi diajarin kan aja. tahu nggak kenapa kita berikhtiar? Memperingan, pertama memperbesar peluang untuk Iya, selamat. iya. Oke? Iya. Yang kedua apa coba? Ya, meringankan hisab kita di akhirat. Berat. Gitu. Makanya kadang-kadang berpikir ya wajar Allah nggak ngasih anak kepada seseorang ya. Karena kemahatauannya Allah. Bahwa orang ini belum memiliki kemampuan. Bisa jadi diselamatkan. Diselamatkan. oleh Allah. Bisa jadi. Tentu Allah yang maha tahu. Allah yang maha. Tentu keinginan manusia seperti itu ya. Kan Allah bilang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216. Am hasibtum Antartul jannah. 216. Bukan. Kutiba alaikumul qital wa huwa wasa ang takrahu wa huwa syarulakum syarakum dan surah. dan wallahu 216. ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya Allah yang Maha tahu. Kamu nggak Iya. tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa. Jadi Bah, ini pembahasannya dahsyat banget. Kita balik lagi ke pesantren. Sekarang itu sejak kasus Sudirman, orang tua takut masukin anak ke pesantren. Iya. Nah, sekarang solusinya apa gitu loh. Orang akhirnya saya ketakutan endorse buat pesantren. Sekarang kemudian orang tua takut masukin anak ke pesantren. Iya. Bahkan sekarang banyak pesantren tersandung kasus LGBT. Karena laki-laki sama laki-laki, Iya. malah perempuan sama perempuan pun kejadian. Barusan ini di sekolah sono, ini ternyata teman anak-anaknya cerita. Ini anaknya itu bercanda, ini maaf ya megangin kelamin, ya peluk-pelukan, tindih-tindihan, itu biasa di pesantren gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meng-counter attack bahwa kok takut sih masuk pesantren? Ketakutan orang tua itu sebetulnya selalu negatif atau tidak? Tidak Enggak. selalu. Enggak selalu. Ketakutan orang tua itu malah positif, sumber daya positif menurut saya. Untuk orang tua lebih hati-hati lagi. Bahkan untuk pesantren jadi bagus. Kasus ini bukan berarti kasusnya jadi Untuk bagus. jadi perbaikan Jadi perbaikan di kondisi pesantren. Betul. Ada hikmah ya? Ada hikmah. Persis ketika ada lembaga charity Yang jahat bagi kami di Cinta Quran memperbaiki diri gimana untuk caranya? tidak sama. Iya, untuk lebih transparan. Tapi bagi mereka yang mau ngambil pelajaran. Betul, lebih profesional. Kan gitu. Iya, betul. Seperti di Cinta Quran kan gitu. Iya. Lebih bagaimana cara lebih profesional, lebih transparan. Kan gitu loh. Iya. Bagaimana kemudian SOP yang ketat Betul. sehingga tidak diselewengkan, informatif dan seterusnya kan gitu. Iya. Ya, Ada hikmah ya. ada hikmah. Jadi ketakutan orang tua tuh bagi saya kita harus pandang sebagai hal yang positif. Buat orang tua, ketakutan itu menciptakan ya ikhtiar lebih baik. Bagaimana cara memilih pesantren yang baik dan jadi orang tua yang baik. Jangan jadi orang tua yang baik. Jangan dikit-dikit pesantren. Nah, itu Ustaz, dia. Saya sering bahas kayak gini. Milih pesantren pun harus diluruskan. Nah, itu kenapa? Memesantren anak itu ya niatkan. Cari lingkungan yang baik boleh. Biar saya nggak punya kemampuan, lalu kemudian saya minta bantuan orang lain boleh, kan gitu. Tapi nggak boleh gara-gara yang ketiga. Apa itu? Apa itu? Supaya nggak mau capek. Nah, banyak yang kayak gitu. Karena nanti kita akan kecewa kalau niatnya itu. Nggak mau capek apa? Misalnya contoh, biar anak kamu mandiri. Loh, tugas kemandirian itu di rumah bukan di pesantren. Itu tugas pengasuhan, bukan tugas pesantren. Oh, ini menarik nih.
Itu tugas pengasuhan, Betul. kemandirian. Kemandirian kan mempersiapkan anak berpisah. Padahal ngirim anak ke pesantren supaya mandiri. Iya kan, misalnya anak saya itu kecanduan gadget. Nah, itu Mi. Makanya saya kirim ke pesantren. Ini Kan harusnya dibenerin dulu di rumahnya gadgetnya gimana. Ada mindset Ngubah yang mindset nih. Akibatnya apa coba kalau niatnya kayak gitu? Anak tadi misalnya contoh, anak saya di rumah tuh kecanduan gadget. Supaya enggak lah, saya Kirim fokusnya pesantren. pesantren. Pertanyaannya, lihat akhirnya setelah mereka libur 1 bulan ketika tahun ajaran baru. Oh, lebih maruk dia. Apa ya? Mereka kembali lagi jadi petugas SPBU. Apa SPBU? Mulai dari nol ya, gitu. Mulai dari nol. Gara-gara orang tua nggak siap, akhirnya sebagian anak ada nggak yang gara-gara, "Ma, aku tuh di pesantren, di boarding udah banyak aturan, udah ketat, nggak ada hiburan." Masa di sini aku nggak liburan 1 minggu dari pagi sampai HP malam, terus. HP terus, main game terus. Saya pernah ngisi di sebuah sekolah Iya. boarding, Ustaz. Sedih banget, ya Allah kan anaknya diikutkan tuh, ceritanya ada sedikit penampilan anak SMA. Ketemu tuh orang tuanya dipertemukan. Hampir semua anaknya nanyain, "Mana? Mama, HP, mana? Mama?" Kirain itu baru ketemu orang tua karena anaknya boarding, kangen sama mama gitu. Kangen sama ayah gitu. Itu pada nanyain HP dan sibuk gini deket ayah ibunya. Gimana ceritanya, ya Allah? Maka niatnya harus diluruskan, please. Nggak boleh hanya gara-gara kita nggak mau capek, nggak boleh. Luruskan niat, masukin anak pesantren. Ya. Gitu. Kalau nasihat Abah dulu ke saya, mendingan capek sekarang apa capek nanti? Ya, pilih mana? Ya. Kalau pilihnya nggak capek gimana, Bah? Ya nggak usah punya. Ya. Jangan Ada punya anak. konsekuensinya suatu hari. Pasti ada. Pasti ada. Dia nggak mau capek katanya. Iya. Ya idealnya itu dia tidak seharusnya tidak pantas punya anak. Tapi kalau kenyataannya setelah punya anak nggak mau capek gimana? Ada konsekuensinya suatu hari. Pasti di momen-momen tertentu, di titik tertentu kita akan dibuat capek. Itu kan pilihan aja kan? Cuma soal waktu. Soal waktu. Gitu. Masalahnya kalau capek sekarang, nantinya kita lebih tenang. Tapi kalau capeknya nanti, bisa jadi itu udah terlambat. Ya kan, Bi? Tapi berapa banyak orang tua yang capek hari ini dan capek juga nanti? Ada juga. Ada juga. Iya. Capek sepanjang tuanya. Didik Kenapa, anak segala Kenapa macam itu, sampai di akhir. Capek juga nih yang lihat anak-anaknya. Masalahnya capeknya pakai ilmu nggak? Ini logika seperti orang yang nimba air, ingat? Kayak orang ada capek nggak penting gitu. Ada capek nggak perlu gitu. Capek sama kalau orang berenang dengan orang yang berenang punya ilmu itu enak itu. Nah itu dia maksudnya. Kalau orang yang nggak punya ilmu kan gerpak. Benar kan juga cerita yang orang Karena nggak punya ilmu. ngangkut air pakai ember, terus itu ngangkut air pakai ember dengan yang orang yang bikin selang. Ya. Yang ngangkut ember itu kan terus aja bertahun-tahun gitu hidupnya. Iya, Itu kan capek blunder gitu. Sama capek orang anak misalnya ngawasin anak kemana-mana helikopter parenting gitu. Sampai ada yang pernah ngadu sama saya, anaknya udah kuliah aja dilacak tiap hari ditelepon, itu kan capek blunder karena dari kecil diantar capek hati sendiri dia. Ya, capek hati sendiri itu. Capeknya bukan begitu maksud saya gitu. Sampai milihan baju, Bah. Baju aja dipilihin semua sampai gede ada. Nah, itu capek. Itu orang tuanya capek ya. Capeknya tepat apa tidak? Itu dia. Capek yang dimaksud adalah capek dengan ilmu pengetahuan. Ya. Pengetahuan dari mana pengetahuan itu? Dari Allah. Ingat ya, pengetahuan Allah itu ada 2, yang ditulis dengan yang tidak ditulis. Yang ditulis di Al-Quran dan di hadis. Yang tidak ditulis cari dalam kehidupan kita itu.